Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semua Bapak atau Ibu yang hadir pada itu kali ini. Pagi ini saya akan sedikit sharing ya tentang tata laksana atau cara mengatasi gangguan mata yang bisa terjadi pada ibu hamil. Oke, baik. Nah, next untuk slide-nya. Ya, jadi hamil dan gangguan mata ini sering ya menjadi keluhan ya pada ibu-ibu hamil ya. Di sini mungkin yang mendengarkan mungkin sedang hamil atau akan hamil, mungkin ini bisa menjadi pengetahuan ya. Jadi saat hamil ini tubuh kita ini mengalami berbagai perubahan ya, yang terutama adalah perubahan hormon. Nah, ternyata perubahan hormon ini juga bisa berpengaruh pada kondisi mata kita ya. Dan dari penelitian, bahkan 15% ibu yang sedang hamil ini bisa mengalami gangguan mata saat hamil seperti itu. Nah, perubahan mata seperti apa yang bisa terjadi pada saat hamil, itu dikategorikan menjadi gangguan fisiologis dan juga gangguan patologis ya. Nah, untuk gangguan patologi sendiri juga bermacam-macam ya. Berhubungan dengan kehamilan ini, ada yang bisa saja terjadi baru terjadi saat hamil. Kemudian yang kedua adalah memang sebelumnya sudah ada sakit mata ya. Kemudian kemudian hamil. Nah, nanti akan saya bahas lebih detail ya. Kemudian yang terakhir adalah komplikasi juga bisa terjadi ketika kita punya penyakit sistemik, misalnya kencing manis dan lain-lain. Nanti akan saya bahas ya. Next. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang perubahan fisiologis yang bisa terjadi. Selanjutnya, yang pertama adalah pigmentasi kulit ya. Jadi 90% ibu hamil ini, bahkan dari penelitian ini bisa terjadi pigmentasi pada kulit ya, walaupun sangat bermacam-macam derajatnya ya. Dan 5-70% ini terjadi melasma atau kloasma ya, bisa sering disebutnya. Itu bisa pada wajah, hidung ya, terutama hidung bagian ujung ini, dan juga kelopak mata, seperti itu. Nah, penyebabnya apa? Kembali lagi, penyebabnya adalah karena perubahan hormon yang terjadi pada saat hamil ya. Jadi ada peningkatan hormon estrogen, progesteron, dan juga melanocyte stimulating hormone. Nah, ternyata juga pigmentasi kulit ini bisa menjadi lebih berat ketika ada faktor-faktor yang mempengaruhi, misalnya sering terkena paparan sinar matahari. Kemudian adanya predisposisi genetik ya, istilahnya ya udah bakat gitu ya, bakat terjadinya melasma atau pigmentasi dan juga jenis kulitnya. Nah, sebenarnya pigmentasi kulit pada saat hamil ini berdasarkan penelitian ini akan membaik perlahan ya setelah persalinan atau setelah melahirkan ya. Namun memang pada beberapa kasus bisa saja juga menetap. Untuk berikutnya, nah, pencegahannya gimana supaya tidak terjadi melasma atau mungkin kalaupun terjadi melasma tidak terlalu parah seperti itu ya. Jadi kita harus menggunakan sunscreen. Otomatis juga kita harus memilih sunscreen yang kira-kira aman untuk ibu hamil. Kemudian kita kurangi paparan sinar matahari. Tapi kalau misalnya terpaksa harus terpapar ya kita harus menggunakan misalnya topi ya selain sunscreen tadi ya. Kemudian kacamata hitam yang memang dia akan memblok UVA ataupun UVB seperti itu. Kemudian menghentikan krim wajah ya. Kadang-kadang ada krim wajah yang memperparah melasma. Nah, ini mungkin nanti bisa konsultasi ya kepada dokter spesialis kulit yang menangani atau dokter yang menangani krimnya itu. Mungkin bisa konsultasi mana yang aman untuk ibu hamil. Kemudian pada pasien yang juga menggunakan obat KB, kadang-kadang bisa juga memperparah melasmanya. Kemudian terapinya apa? Terapi dari melasma ini, kalau sudah ada melasma, adalah krim ya yang mengandung hidroquinone, azelaic acid gitu. Dan kita harus waspada ya karena ada kandungan krim yang berbahaya untuk ibu hamil yaitu tretinoin yang tidak boleh terkandung pada krim yang eh, dipakai oleh ibu hamil. Kemudian ada juga chemical peeling dan juga laser terapi. Nah, kalau seperti ini sebaiknya konsultasi ya ke spesialis spesialis kulit kelamin yang mungkin lebih ahli ya dari penyakit ini. Kemudian selanjutnya untuk selanjutnya adalah ptosis ya atau juga bisa pembekakan kelopak mata ya. Nah, misalnya kalau hamil itu kan terjadi perubahan hormon ya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah,
sebenarnya perubahan hormon ini ternyata juga bisa mempengaruhi perlekatan otot levator palpebra ya. Jadi levator palpebra ini dia fungsinya adalah untuk membuka kelopak mata. Nah, karena adanya perubahan hormon akhirnya melemah, ditunjang juga dengan retensi cairan sehingga terkadang bisa menyebabkan penurunan posisi dari kelopak mata, jadi kayak lebih turun seperti itu, lebih bengkak atau mungkin lebih turun. Nah, ini bisa terjadi pada salah satu atau kedua kelopak mata. Nah, dari penelitian pun sebenarnya ini juga akan membaik ya setelah persalinan. Namun bila keluhannya sangat berat ya, mengganggu penglihatan atau mungkin disertai dengan keluhan-keluhan lainnya ya dari wajahnya. Nah, bisa konsultasi ke spesialis mata untuk memastikan apakah tidak ada penyebab lainnya ya, karena ptosis ini juga bisa disebabkan oleh penyebab lainnya selain kehamilan itu tadi. Selanjutnya, Selanjutnya adalah perdarahan konjungtiva. Jadi 10% wanita ya, baik itu saat hamil ataupun setelah persalinan ini bisa terjadi perdarahan konjungtiva. Bisa dilihat ya di gambarnya, intinya matanya tuh sepertinya kok tiba-tiba ada merah-merahnya dan merah-merahnya tuh benar-benar merah segar seperti itu ya. Nah, ini adalah subconjunctival bleeding ya atau perdarahan pada subconjunctiva. Nah, biasanya kita harus mengevaluasi ya, apakah misalnya punya tekanan darah yang tinggi ya, karena tekanan darah yang tinggi selama hamil ini juga dikaitkan dengan beberapa penyakit, misalnya preeklamsia ataupun eklamsia. Kemudian selanjutnya dari penelitian, memang ini juga bisa baik ya perlahan setelah persalinan, kalau memang itu penyebabnya karena ini ya karena spontan gitu ya misalnya saat mengejan itu bisa bisa terjadi. Sebenarnya dia akan resolusi spontan ya kalau memang dia benar-benar hanya subconjunctival bleeding, dia akan resolusi spontan tanpa obat ya, tapi bervariasi bisa 1 sampai 4 minggu atau mungkin tergantung keparahannya juga, bila banyak bisa lebih dari 1 bulan gitu. Kalau memang ada keluhan yang tidak nyaman pada mata boleh ditambahkan tetes air mata buatan. Kemudian apabila tidak yakin ya atau misalnya kok semakin berat, semakin hari kok tidak semakin membaik, maka sebaiknya dikonsultasikan ya ke spesialis mata untuk mengetahui penyebab lebih tepatnya seperti itu. Untuk slide selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah sindroma mata kering. Ini sangat sering ya terjadi tidak hanya pada ibu hamil, kadang-kadang penuaan juga bisa terjadi. Dan ini sangat mengganggu memang, mengganggu kenyamanan mata. Nah, sindroma mata kering ini sebenarnya adalah suatu kelainan multifaktorial dari tir film ya, tir film mata yang bisa menyebabkan gejala-gejala yang tidak nyaman pada mata, misalnya matanya merah, terasa panas, terasa seperti terbakar, kemudian berair seperti itu, mengganjal. Jadi keluhannya bisa sangat bermacam-macam ya. Disertai juga dengan gangguan penglihatan juga bisa. Jadi kok terasa makin kabur gitu. Nah, ini diakibatkan adanya ketidakstabilan dari lapisan air mata yang melembabkan mata. Nah, kalau dibiarkan sebenarnya selain tidak nyaman, yaitu bisa merusak ya permukaan kornea seperti itu. Nah, ini bisa diperparah dengan kondisi dehidrasi akibat mual muntah dan obat anti muntah ya, karena ibu hamil sering ya bisa terjadi mual, terjadi dehidrasi ataupun muntah seperti itu. Nah, dari penelitian pun juga sebenarnya dia membaik ya perlahan setelah persalinan. Namun terkadang kita perlu ya menambah intervensi supaya nyaman ibu hamil. Untuk berikutnya, slide next. Nah, tata laksananya apa? Yang pertama, kita bisa memodifikasi dari faktor lingkungan kita. Ya, misalnya kita menghindari asap atau polutan, kemudian kita menjaga apa humiditas dari lingkungan kita supaya cukup ya. Kemudian minum air yang banyak ya, yang cukup ya, sehingga tubuh itu tidak dehidrasi. Karena kalau tubuh dehidrasi ini juga bisa memperparah kondisi. Kemudian kita menjaga kebersihan kelopak mata dengan cara mengkompres hangat kelopak mata kita ya. Kemudian ada juga obat-obat topikal ataupun sistemik yang memicu mata kering. Nah, ini bisa dikonsultasikan dengan spesialis mata ya, terutama kalau minum obat-obatan rutin seperti itu.
Kemudian kalau memang harus bekerja, melihat screen gitu ya, atau harus membaca, nah itu perlu kebiasaan yang baik juga supaya matanya tidak tambah kering atau tidak lebih lelah gitu. Dengan 20-20-20 rules. Jadi tiap 20 menit kita istirahat 20 detik melihat jauh ya sekitar 20 kaki seperti itu. Kemudian juga penelitian menyebutkan dengan konsumsi suplemen ya asam lemak esensial ini juga bisa mengurangi mata kering ini. Dan otomatis yang lainnya adalah obat-obatan yang sebaiknya sih diperiksakan ya ke spesialis mata karena terkadang ada obat-obatan yang dijual di apotik, kemudian kita membeli sendiri, tapi kita tidak tahu sebenarnya obat-obatan itu tidak boleh digunakan dalam jangka waktu yang terlalu panjang, seperti itu. Selanjutnya, kemudian perubahan gangguan refraktif. Nah, pada saat hamil tadi kan terjadi perubahan hormon ya dan juga retensi cairan. Nah, ini bisa menyebabkan peningkatan ketebalan dan juga kurvatura kornea kita. Nah, ketika terjadi perubahan itu bisa menyebabkan mata kita menjadi lebih miop atau lebih minus gitu. Misalnya sebelumnya sudah punya minus, sudah pakai kacamata, tapi kok kacamatanya kok terasa nggak nyaman ya, baru aja terasa itu pas hamil misalnya. Itu kita perlu mencurigai, mungkin bisa jadi ada perubahan refraksi yang lebih minus. Kemudian bisa terjadi pada trimester kedua dan ketiga. Dan ini bisa terjadi pada 14% ibu hamil. Nah, sebenarnya dari penelitian ini membaik setelah persalinan sehingga perlu dipertimbangkan ya kalau misalnya memang makin kaburnya ini tidak terlalu mengganggu. Beberapa ada yang merekomendasikan agar kacamata ataupun lensa kontak yang baru itu ditunda hingga beberapa bulan setelah persalinan ya karena nanti setelah persalinan insya Allah akan membaik gitu. Bisa saja kalau memang sebelumnya tidak minus, kemudian saat hamil kok terasa kabur karena ada minus. Nah, setelah persalinan bisa saja hilang minusnya seperti itu. Kemudian juga kalau misalnya mau lasik atau pembedahan refraksi, itu biasanya juga tidak dianjurkan ya saat hamil dan menunggu kira-kira 6 bulan sampai 1 tahun setelah persalinan supaya korneanya ini lebih stabil. Untuk selanjutnya, oke, penurunan tekanan bola mata. Nah, pada saat hamil, ternyata tekanan bola mata itu turun 2-3 mm air raksa akibat perubahan hormon tadi. Nah, pada pasien-pasien yang sebelumnya mungkin punya glaukoma, ini kondisinya bisa bervariasi ya. Jadi, bukan berarti kalau punya glaukoma sebelumnya saat hamil karena turun, tidak ditetes obat. Nah, itu tidak semudah itu ya. Jadi, perlu monitoring gitu. Kemudian memang beberapa obat glaukoma juga memang tidak direkomendasikan saat kehamilan karena bahayanya itu. Nah, itu perlu diperiksakan ke spesialis mata apakah obat glaukoma yang kita pakai sebelumnya ini aman atau tidak. Apakah perlu operasi misalnya belum hamil mau hamil. Nah, itu bisa juga konsultasi sebelumnya ya ke spesialis mata. Selanjutnya, nah, perubahan lapang pandangnya juga bisa terjadi ya. Jadi karena itu tadi ya retensi cairan dan perubahan hormon ternyata dari penelitian kelenjar pituitari itu bisa membesar saat kehamilan. Dan ini terkadang bisa menyebabkan tekanan atau kompresi pada nervus opticus atau saraf mata. Nah, tekanan itu tadi bisa menyebabkan gangguan lapang pandang. Biasanya yang terjadi adalah jadi kayak samping kanan dan kiri itu eh, kabur atau mungkin lebih hitam gitu ya kanan dan kiri itu sebagian tapi seperti itu seperti yang ada di gambar di slide ini itu yang atas itu gambar ketika hamil ya terjadi gangguan lapang pandang. Nah, kemudian setelah kelahiran ini yang bawah ya gambar bawah ini dia normal lagi jadi nggak ada gangguan lapang pandang karena memang dari penelitian itu setelah persalinan bisa mengecil dan keluhan juga bisa menghilang setelah persalinan. Tapi kalau pasien punya tumor ya, adenoma pituitari sebelumnya, maka itu perlu evaluasi yang lebih ketat ya, dan harus diperiksa lapang pandangnya terjadi perburukan atau tidak untuk mengevaluasi apakah ada pertambahan eh, pertumbuhan dari tumornya. Selanjutnya, nah selanjutnya adalah perubahan patologis. Yang pertama, next. Oke, preeklamsia dan eklamsia. Nah, preeklamsia itu adalah suatu komplikasi yang bisa terjadi pada ibu hamil ya.
Gimana ditandai dengan tekanan darahnya tinggi dan kelebihan protein dalam urin setelah kehamilan minggu ke-20. Kemudian kalau eklamsia sendiri adalah preeklamsia yang disertai kejang dan dapat disertai koma. Biasanya kalau ibu hamil kan selalu kontrol ya ke bidan atau dokter obstetrisnya dan akan dievaluasi terus-menerus ya tekanan darahnya karena bisa saja sebelumnya tidak pernah punya tekanan darah yang tinggi, pada saat hamil bisa terjadi peningkatan tekanan darah tinggi. Nah, biasanya akan dievaluasi apakah ini mengarah pada preeklamsia dan eklamsia. Nah, kalau memang terjadi preeklamsia-eklamsia ini ternyata bisa terjadi komplikasi pada matanya ya, sekitar 25-33% pada wanita dengan preeklamsia dan 50% pada wanita dengan eklamsia. Apa sih keluhannya? Bisa jadi pandangan kabur ya, skotoma, nanti ada slide yang tentang skotoma ya, terus melihat kilatan cahaya, kemudian buta warna parsial, penglihatan double, atau penurunan tajam penglihatannya ini bilateral dan transien ya, maksudnya hilang timbul seperti itu. Selanjutnya, nah ini ya diskromatopsia. Jadi seperti buta warna ya, yang sebelumnya bisa melihat warna dengan sangat jelas, kontrasnya sangat baik, tapi ini kok tiba-tiba kayak blur aja hitam putih atau warnanya tidak kontras ya. Selanjutnya adalah skotoma ini, jadi pandangannya itu seperti ada hitam-hitamnya gitu ya, baik itu di tengah ataupun bagian lain. Nah, ini harus diwaspadai ya keluhan-keluhan pada retinanya. Selanjutnya, nah, tata laksananya pada preeklamsia-eklamsia yang terjadi gangguan mata, ini seperti di gambar kiri ini ya, contoh retinanya terjadi perdarahan dan sebagainya. Eh, nah, kalau dari penelitian, sebenarnya mayoritas tidak memerlukan terapi karena bisa reversibel dan membaik pada masa postpartum. Biasanya juga ditambahin obat antihipertensi dan steroid. Namun bisa jadi kalau kondisinya parah ya bisa terjadi komplikasi yaitu lepasnya retina atau ablasio retina. Meskipun dari penelitian juga resolusi spontan ya, hanya saja tetap direkomendasikan untuk mengevaluasi kita ya kalau memang ada keluhan bisa periksakan ke dokter spesialis mata untuk dipastikan keparahan dan apakah memang benar-benar observasi saja atau perlu tindakan lainnya seperti itu. Selanjutnya, nah kemudian sentral serous chorioretinopathy. Jadi ini seperti ada gangguan ya pada retinanya, ada lepasnya bagian retina seperti itu. Biasanya terjadi trimester 3 seringnya. Keluhannya apa? Nah ini yang harus diwaspadai ya, penurunan tajam penglihatan, kemudian skotoma sentral yang tadi ada gambarnya ya, jadi tengah-tengah itu hitam seperti itu. Kemudian ada metamorfopsia ini gambar. Jadi awalnya bisa melihat garis lurus, tapi ini garis lurus menjadi bengkok-bengkok seperti itu. Kemudian penurunan saturasi warna ini kita harus waspada, kita memeriksakan diri kita ke spesialis mata. Nah, memang secara penelitian akan membaik 3 bulan setelah persalinan tanpa terapi. Oke, selanjutnya. Kemudian idiopathic intracranial hypertension. Nah, ini kalau misalnya pada wanita obesitas ya sering terjadi dan pada usia subur dan terjadinya seringnya pada trimester pertama. Apa sih gejalanya? Gejalanya adalah sakit kepala, mual muntah, kemudian disertai gangguan mata ya, pandangan ganda, terus ada defek pada lapang pandangnya ya. Ada skotoma juga ya, jadi melihat hitam di tengah tadi, melihat kilatan cahaya, nyeri belakang mata ataupun telinga berdenyut. Nah, IIH ini di sini tandanya ya ada gambarnya itu adalah saraf mata ya, optic nerve ini terjadi pembengkakan. Ini yang atas itu saat hamil, nah seiring dengan persalinan dia membaik seperti itu. Nah, tapi dari penelitian juga menyarankan ya bahwa pasien-pasien yang memang oh ini sudah terdiagnosis IIH gitu ya kalau memang ada keluhan seperti ini. Nah, itu harus menurunkan berat badannya untuk mengurangi keparahan penyakitnya atau nanti akan dipertimbangkan bila memang perlu menggunakan obat-obatan biasanya untuk menurunkan tekanan intrakranialnya. Oke, next. Ah, kemudian adalah diabetes mellitus. Nah, mungkin di sini ada yang
mungkin tetangganya atau keluarganya, siapapun ya, misalnya punya diabetes mellitus, kemudian hamil. Nah, ini juga harus diwaspadai ya, karena bisa saja sering terjadi retinopati. Retinopati ini adalah suatu kerusakan pada saraf mata yang diakibatkan oleh diabetes mellitus atau gula yang tinggi itu tadi ya, ditandai oleh beberapa patologis pada retinanya, baik itu pembuluh darah retinanya atau terjadi pembengkakan retina, ada kumpulan eksudat atau cairan, dan juga perdarahan. Seperti itu. Kemudian bisa juga eh, keluhannya itu hanya kabur ya, yaitu cortical blindness, di mana keluhannya kabur, tapi saat diperiksa tidak ada kelainan anatomis mata, tapi pasien punya kencing manis. Nah, itu perlu dipertimbangkan adanya terjadi cortical blindness ya. Meskipun mayoritas dapat membaik, tapi pada beberapa kasus ternyata ada defek lapang pandang yang menetap. Kemudian diabetes gestasional ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya nggak pernah kencing manis, tapi saat kontrol ya saat hamil, kemudian dicek, oh ini kok gulanya tinggi, kan biasanya dicurigai adanya diabetes saat kehamilan atau diabetes gestasional. Nah, pada beberapa penelitian itu menyampaikan sebenarnya tidak ada korelasi antara diabetes gestasional dengan munculnya retinopati diabetikum. Hanya saja harus diwaspadai juga ya, jangan-jangan sebelumnya memang tidak tahu kalau gulanya itu sebenarnya tinggi, jadi dianggapnya baru tinggi saat hamil. Nah, itu juga harus waspada ya. Selanjutnya, nah, kalau misalnya sebelumnya ya, sebelum hamil sudah punya sakit retinopati ya, sudah punya kencing manis lama, kemudian hamil ya, sebenarnya kehamilan ini bisa memperburuk kondisi retinopati diabetikum. Nah, faktor yang mempengaruhi sangat macam-macam ya. Jadi adalah lamanya diabetes, kemudian derajat retinopatinya sebelum kehamilan, terus gulanya ya, apakah stabil atau tidak stabil, dan juga penyakit penyerta, apakah ada hipertensi. Kemudian, memang semua wanita yang punya kencing manis disarankan dilakukan pemeriksaan fundus atau pemeriksaan retina. Ya, baik itu sebelum kehamilan atau misalnya kalau sudah terlanjur ya tahu hamil ya udah langsung aja diperiksakan saya pada trimester pertama dan perlu follow up ya karena ternyata kehamilan bisa memperburuk kondisi retinopatinya sehingga lebih harus monitoring lebih ketat tergantung keparahannya ya. Kalau severe bisa 2 sampai 3 bulan, kalau proliferatif itu bisa sampai tiap 1 bulan atau tergantung kondisinya. Tentunya ini yang menentukan adalah dokter spesialis mata ya. Selanjutnya, nah, tata laksananya apa? Yang paling penting adalah regulasi gula darahnya ya. Jadi meskipun hamil, kalau ada diabetes, otomatis harus kontrol rutin juga ke dokter penyakit dalamnya supaya gulanya ini terregulasi dengan baik tanpa menyebabkan komplikasi. Kemudian bila ada retinopati, memang biasanya bisa dilakukan laser atau injeksi anti VEGF. Cuman untuk injeksi anti VEGF ini tidak disarankan ya saat kehamilan dan bisa juga terjadi edema pada makulanya ya, di mana itu juga bisa memburuk saat kehamilan, namun pada beberapa penelitian setelah persalinan dikatakan akan membaik. Seperti itu. Selanjutnya, nah, uveitis bisa terjadi juga, yaitu uveitis ini adalah peradangan ya pada jaringan uvea. Jadi kalau jaringan uvea ini pada gambar ini ya kita bisa lihat yaitu iris, ciliary body dan juga koroid. Gejalanya apa? Nah, kalau misalnya ada gejala mata merah ya, terus ada buramnya, ada nyeri matanya, ada silaunya seperti itu, kemudian melihat bintik-bintik hitam, ya kadang-kadang kan kita kalau mata merah ya udah pasti ini misalnya konjungtivitis gitu. Ternyata tidak selalu mata merah itu diakibatkan konjungtivitis. Bisa juga karena peradangan atau uveitisnya ini. Nah, ini harus diperiksakan ya. Jadi kalau ada mata merah. Nah, di mana kasus uveitis non infeksi itu bisa membaik pada trimester 2 sampai 3 kehamilan. Namun karena memang ini berisiko untuk kambuh-kambuhan, 6 bulan setelah persalinan ini biasanya dapat kambuh kembali. Tata laksananya biasanya diberikan obat steroid, kemudian obat imunosupresan. Namun kalau obat imunosupresan sebenarnya kontraindikasikan ya saat hamil. Jadi mungkin kalau memang sebelumnya sudah pernah punya sakit uveitis, bisa dikonsultasikan kembali kepada dokter spesialis matanya terkait pengobatannya, apakah bisa dilanjutkan saat kehamilan. Seperti itu. Selanjutnya, nah, okular toksoplasmosis ini juga cukup sering ya di Indonesia, di mana ada infeksi toksoplasma.
Kemudian menginfeksinya bagian mata atau bagian retina. Sebelumnya sudah pernah ya, misalnya terinfeksi sebelum hamil. Nah, pada saat hamil, pasien-pasien yang memang sudah pernah punya ocular toxoplasmosis, ini bisa mengalami reaktivasi lagi saat kehamilan karena memang ibu hamil itu imunnya ini ya bisa menurun seperti itu, sehingga bisa terjadi reaktivasi. Eh, dan ini kalau misalnya dia aktif ya, infeksinya bisa mengganggu janin. Nah, dan bisa ini ya merusak retina seperti yang ada pada gambar terjadi retinokoroiditis. Ini otomatis harus periksa ya ke dokter spesialis mata, perlu pengobatan apa saja, dan tujuannya adalah untuk mengurangi transmisi ibu dan janin. Selanjutnya, nah, ini terkait metode persalinan berkaitan gangguan mata. Ini sering ya, saya juga mendapatkan konsultasi terkait bagaimana sih pasien kalau misalnya punya minus tinggi, apa boleh lahir normal, seperti itu. Nah, memang kalau dari penelitian, sebenarnya miopia atau minus tinggi, misalnya punya degenerasi retina, ataupun postablasi retina, itu sebenarnya dari penelitian tidak menunjukkan adanya korelasi. Dalam artian, tidak ada korelasi apakah persalinan spontan ini dapat menyebabkan ablasio retina atau degenerasi retina baru, sehingga memang tidak terbukti ya secara ilmiah. Namun memang kalau misalnya sudah punya minus tinggi, tidak ada salahnya untuk memeriksakan ke dokter spesialis mata apakah ada degenerasi retina. Karena lepasnya retina itu tidak disebabkan karena mengejan atau karena lahir normal ya, operasi sesar pun ya, atau tidak ada pencetus apapun juga bisa tiba-tiba retinanya lepas. Sehingga sebaiknya memeriksakan apakah perlu dikuatkan dengan laser seperti itu. Sehingga penyakit mata yang sudah ada sebelumnya ya, baik itu minus tinggi ataupun penyakit lainnya, itu sebenarnya bukan merupakan indikasi ya, oh kalau minus tinggi harus sesar, tidak ya. Namun kembali lagi untuk penentuan apakah sesar atau normal juga dikaitkan dengan kesehatan ibu dan janinnya ya, tergantung dari dokter opsinya mengindikasikan apa seperti itu. Oke, kesimpulannya, jadi pada kehamilan dapat terjadi gangguan mata baik fisiologis maupun patologis. Memang sebagian besar gangguan ini, terutama yang fisiologis ya, akan bisa hilang pada masa pasca persalinan. Tapi ada juga kondisi patologis yang perlu dilakukan pemantauan ketat dan juga penanganan segera. Sehingga memang kalau ada keluhan pada mata saat hamil, bila tidak yakin, sebaiknya diperiksakan ya ke dokter spesialis mata. Seperti itu. Terima kasih.